Puji nama Tuhan, senang sekali hari ini saya bisa beribadah bersama-sama dengan Anda semuanya. Gimana semua? Apa kabarnya? Wow, luar biasa Anda punya hati yang kepingin menyambut firman Tuhan. Oke, saya akan mulai dengan hal ini karena kita di sepanjang tahun ini kita sedang membahas tentang kita mau berjalan di dalam kelimpahan kasih karunia. Ya, tetapi selama kita menjalani perjalanan hidup kita, iman kita di dalam anugerah atau kasih karunia Tuhan, ada kalanya kita mungkin masih membawa beban. Dan beban itu yang sulit ditinggalkan membuat kita tidak bisa mengalami pemulihan dan juga membuat kita jauh untuk kita diberkati atau menjadi berkat. Ya, khususnya di dalam bulan April ini kita membahas tentang restored and blessed. Kita ini dipulihkan dan juga kita ini diberkati. Oke, ada sebuah cerita begini, Bapak Ibu terkasih. Ada seorang pria yang membawa sebuah beban yang begitu berat di pundaknya. Dia sedang berjalan menuju suatu tujuan yang begitu jauh. Singkat cerita, gak berapa lama kemudian ada sebuah mobil pick up yang lewat sejalan dengan bapak yang membawa beban ini. Ya, kemudian pemilik mobil pickup ini mengajak untuk bapak ini, ayo naiklah ke mobil pickup saya, kamu bisa menempati bak yang ada di belakang. Oke, bapak yang memikul beban ini sama-sama ikut naik ke atas mobil pickup ini. Kemudian mobil pickupnya berjalan, sepanjang perjalanan ini sang pemilik mobil pickup penasaran dan coba ngeceklah penumpang yang dia bawa. Ternyata alangkah terkejutnya sang pemilik pickup ini karena dia melihat ternyata di bak belakang pick up-nya ini, bapak yang membawa beban ini tetap duduk sambil tetap memikul bebannya. Kalau Anda menjadi orang yang membawa beban itu, dan Anda mendapatkan tumpangan, bebannya tetap Anda pikul atau Anda letakkan di bak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya diletakkan dong ya, ngapain kita sudah dapat fasilitas kendaraan, kita tetap memikul beban, merasa begitu berat di dalam perjalanan. Kadang-kadang itulah hidup kita. Kita sudah diberikan kelimpahan kasih karunia dan kita menjalaninya. Tetapi ternyata kita belum melepaskan beban kita. Oleh karena itu hari ini di dalam ibadah hari Minggu di tanggal 23 April 2023 saya akan membahas mengenai menghadapi raksasa. Dan di ibadah yang pertama saya beri tema tanggalkan bebanmu. Oke, karena setiap kita punya raksasa di dalam kehidupan kita ini dan kita perlu belajar untuk menanggalkan beban. Kalau kita mau mengalahkan raksasa di dalam kehidupan ini sementara kita masih bawa beban yang begitu berat, bagaimana kita bisa menjatuhkan sang raksasa? Dan saya akan melanjutkan dengan tema yang sama menghadapi raksasa. Di ibadah yang kedua saya akan sampaikan mengenai harus tahan uji. Karena itu bagi Anda semua jemaat Tuhan jangan kemana-mana. Pastikan sepanjang hari ini Anda mendengarkan secara lengkap. Karena apa yang akan saya bahas di ibadah pertama akan berbeda dengan yang di ibadah kedua. Anda akan lebih baik mendengarkan, menyimak kedua-duanya. Kita belajar terlebih dahulu di ibadah yang pertama ini, tanggalkan bebanmu. Oke, Anda semuanya siap? Oke, thank you nih untuk tim desainer yang begitu luar biasa. Anda bisa memotret saya untuk saya menjadi seorang Daud yang mengalahkan Goliat. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang pertama dan seterusnya. Sebuah kisah yang sangat terkenal Daud melawan Goliat dan judul perikopnya adalah Goliat menantang orang Israel. Saya akan membacakan dari versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini supaya kita mendapatkan gambarannya lebih jelas dan juga mengenai bobot senjata yang dibawa oleh Goliat itu kira-kira beratnya seberapa sih gitu ya. Demikian firman Tuhan 1 Samuel pasal 17. Pada suatu ketika orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk maju berperang. Mereka mengatur barisannya di kota Soko dalam wilayah Yehuda dan memasang perkemahannya di antara Soko dan Azeka dekat Efas Damim. Saul dan orang-orang Israel berkumpul juga dan berkemah di lembah Ela. Mereka bersiap-siap untuk menghadapi serangan orang Filistin. Jadi jarak antara kubu peperangannya orang Israel dan orang Filistin itu dipisahkan oleh sebuah lembah dataran rendah. Jadi mereka sama-sama saling menunggu siapa yang bakal nyerang duluan. Ayat yang ketiga, demikianlah barisan orang Filistin berdiri di sebuah bukit dan barisan orang Israel di bukit yang lain.
Di antaranya ada sebuah lembah. Maka seorang jago berkelahi yang bernama Goliat dari kota Gad keluar dari perkemahan Filistin untuk menantang orang Israel. Tingginya kira-kira 3 meter. Bayangkan sebentar 3 meter itu seperti apa. Oke, rata-rata katakanlah orang Asia itu tingginya 1,5 meter ya. Berarti kalau Goliat itu tingginya sekitar 3 meter, 2 kali lipatnya tinggi orang Asia. Kemudian ayat yang kelima, ia memakai topi tembaga dan baju perang tembaga yang beratnya kira-kira 57 kilogram. Ada yang beratnya kurang lebih seperti itu? Ya, tahulah seberapa beratnya itu baju jirahnya Goliat. Kakinya dilindungi oleh penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya sebesar kayu pada alat tenun dan mata tombaknya kira-kira, ini mata tombaknya, ujung tombak dari lembing yang dibawa oleh Goliat. Beratnya 7 kilogram. Ini ujung tombaknya. Jadi Anda bisa bayangkan seberapa beratnya dan ketika tombak itu ditancapkan kepada sebuah benda, betapa besar kehancuran benda yang diseruduk oleh lembing tombak itu. Dan kemudian seorang prajurit berjalan di depannya dengan membawa perisainya. Goliat berhenti lalu berseru kepada tentara Israel. Apa yang sedang kamu lakukan di situ? Hendak berperangkah kamu? Aku seorang Filistin. Hai hamba-hamba Saul. Pilihlah seorang di antara kamu yang berani turun untuk bertempur melawan aku. Ini tantangannya Goliat. Jika dalam perang tanding itu aku terbunuh, kami rela menjadi hambamu. Tetapi jika aku yang menang dan membunuhnya, kamulah yang akan menjadi hamba kami. Sekarang juga kutantang tentara Israel. Pilihlah seorang untuk bertanding melawan aku. Ayat 11. Ketika Saul dan orang-orang mendengar tantangan itu, terkejutlah mereka dan menjadi sangat ketakutan. Selama 40 hari, setiap pagi dan petang, saya ulangi, setiap pagi dari bangun tidur, petang menjelang mau tidur lagi, selama 40 hari, Goliat mendekati barisan orang Israel dan menantang mereka mengeluarkan kata-kata yang sama. Hadapilah aku, biarlah dari perwakilan Filistin, saya satu orang Goliat dari Israel, tunjuk satu orang, kita bertarung 1 lawan 1, siapa nanti yang menang akan berkuasa. Karena itu saudara-saudara, kalau kita perhatikan, mungkin ini relate ya sama kehidupan kita di zaman sekarang. Siapa sih yang menjadi Goliat kita? Tinggi dari Goliat, kalau kita bayangkan dari gambar yang ada di depan ini, ya, hampir 2 kali lipat dari tinggi saya, saudara-saudara. Betapa kita merasa ketakutan. Betapa suasana yang kita hadapi begitu mencekam. Goliat atau raksasa yang kita hadapi begitu tingginya. Belum lagi alat-alat yang dia pakai, baju perang. Begitu beratnya 57 kilogram itu di badannya. Mungkin Daud atau saya yang pakai itu baju, gak bisa berdiri, terpaksa harus jongkok. Karena begitu berat bajunya. Dan dia pegang sebuah tombak senjata yang ujungnya beratnya 7 kilogram. Dengan senjata seberat itu, tinggi segede itu, melawan Daud yang kelihatannya lebih kecil secara ukuran. Saya dan Anda mungkin ukuran normal. Kita orang biasa mau mengalahkan raksasa yang sebesar itu. Apa dayaku? Dan kita mau belajar sekarang bagaimana agar kehidupan kita mengalami pemulihan dan bagaimana agar kehidupan kita diberkati sama Tuhan. Oke? Kita semua mau belajar sama-sama hari ini bagaimana caranya agar kita dipulihkan dan diberkati. Yang pertama saudara-saudara, ayo bersama-sama kita hadapi raksasa kita. Yang penting kita harus punya iman dulu, punya keyakinan. Hadapi raksasa kita, hadapi Goliat kita. Siapa yang menjadi Goliat kita, siapa yang menantang kita. Dan Daud berusaha mengenali siapa sebenarnya Goliat ini. Dan dari ayat firman Tuhan kita mau mempelajari bahwa siapa sih Goliat ini. Ya, kita belajar di sini
mengenai Goliat. Goliat dari kota Gad, dia adalah tentara orang Filistin. Di dalam Kejadian pasal 10 ayat yang ke-6, ya, ternyata sama-sama keturunan dari Nuh. Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Lalu di sini dituliskan silsilah. Keturunan dari Ham, salah satu anaknya Nuh, ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Perhatikan dari salah satu namanya Misraim. Kemudian di dalam Kejadian pasal 10 di ayat 13, ayat-ayat berikutnya, Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Ananim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Tenang aja, gak usah dihafal. Ya. Dari mereka inilah berasal siapa? Orang Filistin. Dari sinilah kita tahu, oh ini nih orang Filistin. Ternyata sama-sama keturunan dari Nuh. Nuh punya anak, Ham punya anak, dan seterusnya. Muncullah orang Filistin. Dan kemudian Ham juga adalah bapa Kanaan. Tetapi Kanaan ini bermasalah, saudara-saudara. Kanaan ini kena kutuk. Kita perlu tahu ceritanya, dari mana ini kutukan ini bermula. Supaya kita tahu, ternyata nenek moyangnya Goliat itu terkutuk gitu ya. Oke. Di dalam Kejadian pasal 9 ayat 22. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Pernah dengar cerita itu? Lalu diceritakanlah kepada kedua saudaranya di luar. Jadi ketika, kelihatan aurat dari Nuh bapaknya. Ham ini bukannya nutupi, tetapi malah dia memviralkan. Seperti zaman sekarang saya gak tahu ya, dikit-dikit begitu viral, heboh, rame, dibahas gitu ya. Dan itulah yang terjadi. Kejadian pasal 9 ayat 24 dikatakan demikian, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Apa hubungannya terkutuklah Kanaan dengan ini ya? Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina, sudah terkutuk, hina bagi saudara-saudaranya. Kita lanjut ke dalam Yosua pasal 11 ayat 22. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel, hanya di Gaza. Di Gad, perhatikan Gad, karena Goliat adalah orang Gad. Ya di situ banyak orang enak dan kita tahu nanti kita baca bahwa keturunan orang enak ini adalah orang-orang yang tinggi kekar badannya, keturunan raksasa. Di Gad dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Lalu perhatikan di sini. Juga kami lihat di sana di Bilangan pasal 13 ya. Kita lanjut Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Ternyata di zaman itu saudara-saudara, orang raksasa ternyata bisa ditemukan. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Dari sinilah munculnya keturunan demi keturunan raksasa, orang enak yang badannya besar, badannya raksasa. Dan kalau kita pelajari lagi sejarahnya di dalam kitab Yosua dan seterusnya, salah satu wilayah yang ada di Kanaan itu juga adalah kota Gad. Kota Gad itu tanah Kanaan. Sedangkan bapa dari orang Kanaan adalah orang yang dikutuk. Dan Goliat juga adalah keturunan dari orang-orang yang tinggal di Gad, di Kanaan, yang juga adalah keturunan dari orang enak. Arti nama Ibrani dari Goliat ini, ya bahasa Ibraninya adalah galah, itu artinya pembuangan atau orang yang terbuang. Jadi gak heran, raksasa yang mungkin muncul dari dalam kehidupan kita, intimidasinya itu begitu mencekam, seolah-olah bisa menjadikan kita itu kayak orang yang terbuang. Seperti orang yang sudah, kok sendirian ya aku menghadapin dia. Kok gak ada yang nolongin saya ya. Kok saya harus menghadapi raksasa yang sebesar ini. Gimana saya caranya menghadapi. Nah saudara, mungkin kalau kita hari-hari belakangan ini punya rasa tertolak. Ayo kita pelan-pelan mau keluarkan Goliat itu juga dari dalam diri kita. Amin. Yang pertama, hadapi Goliatmu. Yang kedua, agar Anda mengalami pemulihan dan hidup Anda diberkati, kita belajar untuk menanggalkan beban. Tanggalkan bebanmu.
Setiap kita pasti punya beban di dalam kehidupan ini. Beban hati, beban pikiran. Tetapi Tuhan Yesus juga pernah menyampaikan bahwa datanglah kepadaku engkau semua yang berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kita akan belajar di sini beban seperti apa juga yang dihadapi oleh Saul dan tentara-tentara Israel pada waktu itu. Kebanyakan yang dihadapi adalah beban intimidasi. Tadi kita udah baca ayatnya. Selama 40 hari, pagi dan petang, Goliat menantang barisan orang Israel. Ayo keluar, hadapilah aku, 1 lawan 1. Siapa yang menang, maka akan menentukan kemenangan dari bangsa itu. Inilah intimidasi yang sedang dihadapi. Sebetulnya sih, Saul dan barisan orang Israel gak perlu takut dengan orang Filistin. Karena di dalam sejarah juga tercatat bahwa ketika dihadapkan antara tentara Israel lawan tentara Filistin, orang-orang Israel ini pasti selalu menang. Tetapi khusus kali ini ketika Goliat maju, tiba-tiba ciut hatinya Saul dan hatinya orang-orang Israel. Coba kita lihat ya, di dalam 1 Samuel pasal 14, kita mundur sedikit ke belakang. 1 Samuel pasal 14, demikian firman Tuhan. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Saul ini juga raja yang suka memimpin peperangan. Dan kemana-mana dia perang, mesti menang. Melawan siapa aja? Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Disikat habis semua sama Saul. Dan perhatikan baik-baik, kemanapun ia pergi, siapa yang menang? Iya, Saul dan semua orang Israel selalu, ya katakan selalu mendapat kemenangan. 48. Ia melakukan perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek dan melepaskan Israel dari tangan-tangan orang-orang yang merampasi mereka. 52, hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Hebat loh saudara, Alkitab sendiri mengomentari hebat nih peperangan yang dilakukan oleh Raja Saul. Dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Anak buahnya Saul ini juga ternyata hebat-hebat, jago perang. Jadi kalau kita lihat secara statistik, ngapain takut? Ngapain terintimidasi? Selama zaman peperangan sebelum-sebelumnya menang terus kok lawan orang Filistin. Tapi kali ini muncullah satu Goliat. Kenapa takut? Ya, nanti kita akan pelajari kelemahannya Goliat seperti apa. Ya, kita lanjut ke dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 11. Ya, kita lihat dulu dari ayat yang 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar, karena itu hati-hati dengan apa yang kita dengar. Mendengar perkataan orang Filistin itu tentang 1 lawan 1, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, apa yang kita dengar, intimidasi yang kita tangkap lewat telinga kita, bisa melemahkan iman kita. Bisa membuat saya dan Anda menjadi begitu takut dan cemas. Hati-hati dengan yang Anda simak dan Anda dengarkan. Apalagi kalau itu sifatnya adalah intimidasi. Ada sebuah cerita menarik di sini tentang seseorang yang tidak mendengarkan intimidasi sehingga dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namanya adalah George Bernard Danzig. Seorang ahli matematika yang kawakan. Di tahun 1939, waktu itu George Bernard Danzig hanyalah seorang mahasiswa di Universitas Berkeley. Kemudian dia tuh terlambat masuk kelas Profesor Niemann yang sedang mengajarkan matematika statistik. Karena kelasnya sudah bubar, profesor yang ngajar juga sudah pergi, dia melihat di papan tulis ada 2 soal matematika. Kemudian dia lihat, ya udah bubar nih kelasnya.
Oh, di papan tulis ada soal matematika. Ya sudah, saya catat aja tuh 2 soal. Kemudian dia pulang. Dia berusaha mengerjakan 2 soal matematika itu, kok sulitnya minta ampun. Gak biasanya seperti ini, soalnya begitu sulit. Tetapi dia berusaha keras, dia kerjakan. Dan akhirnya selesailah dia mengerjakan soal matematika itu kurang lebih selama seminggu. Lalu dia serahkan kepada Profesor Niemann yang mengajarkan matematika pada waktu itu. Sang profesor kaget. Loh, kok kamu bisa mengerjakan soal ini dengan baik? Dia juga kaget loh. Emangnya kenapa Pak? Karena 2 soal matematika ini saya sudah ngomong di depan kelas yang saya ajar pada waktu itu. Ini adalah 2 soal matematika statistik yang paling sulit di seluruh dunia ini. Dan tidak seorang pun yang mampu memecahkannya. Tetapi kenapa George Bernard Danzig bisa memecahkan soal matematika tersebut? Karena dia tidak mendengarkan kata-kata dari sang profesor bahwa ini adalah soal matematika yang tersulit di seluruh dunia. Dia tidak dengarkan intimidasi itu, sedangkan teman-teman lainnya mendengarkan intimidasi itu sehingga setiap kali mau mengerjakan soal matematika itu sudah tertuduh sendiri. Gak bisa, udah mundur aja, itu soal tersulit. Tetapi George Danzig bisa menyelesaikan soal matematika itu karena tidak dengarkan intimidasi. Belajar sesuatu, Bapak Ibu sekalian? Ya. Oke, sekarang kita belajar lagi di sini. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 38. Di sini Daud menanggalkan intimidasi dan dia juga menanggalkan baju jirahnya Saul. Mungkin barisan Israel, mereka mendengarkan intimidasi dari Goliat itu 40 hari lamanya, pagi dan petang didengarkan terus. Daud kan baru datang nih, ya. Dia rencananya bawa makanan, bekal untuk saudara-saudaranya ikut berperang. Dia tidak mendengarkan intimidasi itu siang dan malam, dia baru datang. Dan dia kepingin untuk mengalahkan Goliat itu. Siapa sih orang itu? Tinggi, besar, kekar, suka koar-koar begitu, nantangin orang Israel. Gak tahu apa? Kami orang Israel, kami punya Tuhan yang besar. Siapa ini Goliat? Begitu kecilnya di hadapan Tuhan maksudnya. Dan dia merasa ingin menantang Goliat. Singkat cerita disampaikanlah kepada Saul bahwa ada seorang anak muda yang nekat ingin mengalahkan Goliat. Ya Saul kan juga merasa kasihan ya sebagai seorang raja. Nak, kamu masih belasan tahun nak. Lu kecil-kecil begini mau ngajakin si Goliat perang. Dia dari lahir mungkin sudah pegang pisau nak. Gitu. Kamu ini apa? Kamu cuma gembala. Memelihara kambing domba di padang. Emangnya bisa apa? Sini. Saya pinjemin kamu baju jirah. Tetapi ketika dipakai oleh Daud, kebesaran itu baju jirahnya. Ya. Ayat yang 38 dari 1 Samuel pasal 17. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian, baca sama-sama, kemudian ia menanggalkan. Oke, Daud tanggalkan baju jirahnya Saul. Mari bersama-sama kita belajar, tanggalkan bebanmu. Tanggalkan bebanmu. Kita mau menghadapi raksasa yang sedemikian besarnya, tetapi tidak begitu besar di hadapan Tuhan sebetulnya. Dan perhatikan, ketika Daud datang tanpa menggunakan baju perang, dia menghadapi Goliat dari kejauhan. Goliat melihat, siapa ini? Cuma seorang pemuda kurus, kecil, mendatangin dia. 1 Samuel pasal 17 ayat 43. Inilah komentarnya Goliat. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat-tongkat. Oke, Anda lihat di sini berapa tongkat saudara? Engkau mendatangi aku dengan tongkat-tongkat. Sebetulnya coba deh sambil kita bandingkan dengan Alkitab versi bahasa Inggris. Beberapa terjemahan itu, you come to me with staffs, ya, with sticks, ya, itu jamak.
dengan tongkat kamu mendatangin aku. Loh, ini apakah terjemahannya salah gitu? Enggak ya. Mungkin demi mempermudah relevansi dengan bahasa Indonesia. Tetapi sebetulnya Goliat mengatakan, emangnya aku anjing apa? Kamu mendatangi aku dengan tongkat. Ternyata ini memberikan sebuah petunjuk. Kenapa sih badannya Goliat itu bisa sebesar itu? Ini bukan ukuran wajar. Ini bukan ukuran normal. Dan tadi sudah kita bacakan firman Tuhan, ketika Goliat tampil maju di medan peperangan, ada yang juga membawakan senjata dan juga perisainya. Ya kan, ada asistennya kan yang bawain dia. Kenapa? Karena Goliat ini perlu dibantu untuk membawakan bebannya, bukan karena dia gak kuat, bukan. Tetapi karena masalah penglihatan, saudara. Secara medis juga diselidiki bahwa keturunan raksasa ini ternyata mengidap tumor otak. Yang mengakibatkan itu gangguan kepada hormon pertumbuhannya. Sehingga mereka bisa tumbuh lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Dan ukuran mereka menjadi kekar sehingga disebutlah sebagai raksasa. Make sense? Dan tumor otak ini mengakibatkan juga gangguan pada penglihatannya. Dia tidak bisa lihat jarak jauh dengan tajam dengan jelas. Dia gak bisa. Sehingga ketika Daud mendatangi dia bawa tongkat dan juga bawa umban yang ada isi batunya. Dia melihat, anjingkah aku ini? Kamu datang dengan tongkat. Bukan satu tongkat yang dia lihat. Tetapi dia melihat seolah-olah Daud membawa 2 tongkat atau bahkan lebih. Itu yang membuat Goliat merasa tersinggung. Ternyata saudara-saudara, saya mau kasih penghiburan, semangat dan kekuatan buat Anda. Raksasa yang kita hadapi gak semengerikan itu. Oke, raksasa atau Goliat yang sedang Anda hadapi di dalam hidup ini gak sehebat itu kok. Oke, gak semenakutkan itu. Sebetulnya saya dan Anda, kita pasti bisa mengalahkan setiap raksasa di dalam kehidupan ini. Yang percaya dan yakin dengan iman katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yes, Anda pasti bisa. Oke. Dan Daud, kenapa dia bisa menang di dalam pertempuran itu? Karena Daud sudah kalkulasi. Dia kalkulasi iman dan dia juga kalkulasi keterampilannya dia. Bisa kok aku ngalahin dia. Aku akan pilih senjata yang terbaik yang aku punya. Yang ketiga, supaya hidup Anda dipulihkan dan hidup Anda diberkati, pilihlah senjatamu. Gunakan senjata yang tepat. Oke, saudara? 1 Samuel pasal 17 ayat 40. Senjata apa yang dipakai oleh Daud? Ayat 40 dikatakan demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Oke, kita lanjut ceritanya ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Klimaks ceritanya ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Batu terbenam di dalam dahi. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Umban dan batu inilah senjatanya Daud. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Tanpa
pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka mati, maka larilah mereka. Senjata apa yang Anda miliki hari ini? Saya percaya Tuhan sudah memberikan senjata yang terbaik buat Anda. Tuhan juga sudah melatih Daud untuk mengalahkan singa dan beruang. Dan ketika dia mengalahkan Goliat, Goliat itu yang salah perhitungan. Raksasanya yang salah. Kenapa? Karena Goliat itu berharap untuk dia bisa melawan Daud itu di jarak dekat. Saya akui, ketika Daud kalau melawan Goliat itu di jarak yang begitu dekat, kalah deh Daud. Oke? Tetapi Daud itu change the game. Dia mengubah aturan permainannya. Dia tidak mau ikuti peraturan permainan yang dilakukan oleh raksasa itu. Karena itu saudara, jangan ikuti permainannya dari raksasa yang sedang mengintimidasi Anda. Jangan terpancing dengan intimidasi raksasa. Jangan terpancing dengan tantangan yang diberikan oleh raksasa itu. No, kita harus bisa tahu siapa diri kita. Dan Daud sebetulnya di antara setiap jajaran jenis tentara, ya Daud yang paling unggul. Ada 3 jenis tentara waktu itu. Ada tentara berkuda, ya karena dia tuh harus menunggang kuda atau naik kereta. Ini bukan jenisnya Goliat. Lalu yang kedua ada tentara yang berbaris dan bertempur jarak dekat. Nah inilah jenisnya Goliat. Tetapi Daud, dia adalah jenis tentara yang ketiga. Dia adalah tentara pelontar. Karena itu gak heran, dia memakai umban dan batu. Kalau kita lihat secara statistik, siapa yang sebetulnya bakal menang? Ya tentara pelontar jarak jauh. Karena ketika dia menggunakan batu licin dan umban, itu adalah jenis pistol di zaman sekarang sebetulnya saudara. Coba deh, kalau Anda mau melawan, maaf ya, katakanlah seorang bersenjata melawan orang bawa pedang. Ya, menang siapa? Ya, menang yang pegang senjata tembak dong, pistol, dor. Oke, yang pegang pedang mau sehebat apapun dia kalah. Dan belum lagi Goliat punya masalah penglihatan. Ketika umban itu diayunkan dan ketika batu itu melesat, itu kecepatannya kurang lebih hanya 1 detik. Dan tidak sempat untuk Goliat itu gunakan perisainya menutupi kepalanya, gak sempat. Jadi begitu swing, dep, sampailah di dahinya dan Alkitab mencatat terbenam di dahinya. Itu artinya benar-benar nancep. Dan benar membuat sebuah kematian. Dari mana Daud belajar itu? Ketika dia mengembalakan kambing domba. Menghadapi singa dan beruang, dipikirnya cakar-cakaran apa? Dipikirnya berantem jarak dekat? Enggak. Daud melakukannya juga jarak jauh. Nah saudara, siapa dari antara Anda yang ingin terus diberkati dan mengalami pemulihan dari Tuhan? Bisa lambaikan tangannya. Oke, kita belajar dari 3 hal ini ya. Sekarang coba renungkan. Siapa Goliat Anda? Apa saja raksasa-raksasa yang sedang Anda hadapi di dalam hidup ini? Catat baik-baik, Anda perlu catat ini sebagai renungan firman Tuhan kita hari ini. Siapa saja raksasa yang sedang kau hadapi belakangan ini saudara? Mungkin ada hutang yang belum terlunasi. Anda punya masalah keuangan, itu yang menurut Anda adalah raksasa Anda. Anda sedang kehilangan pekerjaan belakangan ini. Anda merasa, aku pengangguran, itulah raksasa Anda. Coba Anda bisa catatkan, berdoa, renungkan di dalam hati, ya Tuhan. Kalau firman ini mengajarkan tuh aku menghadapi raksasa. Sebetulnya siapa raksasa yang hari-hari ini membuatku takut, membuatku cemas. Mungkin Anda merasa bahwa pasangan Anda adalah raksasa. Yang membuat Anda takut setiap kali Anda pulang ke rumah. Aduh kok aku dibentak-bentak terus. Aku takut sama dia, entah itu suamimu, entah itu istrimu. Dia begitu mencekam bagaikan raksasa, seisi rumah takut, anak-anak pun juga takut, saudara. Atau mungkin saingan di dalam pekerjaan Anda merasa itulah raksasa Anda. Atau maaf, mungkin atasan Anda, bos Anda, di perusahaan Anda merasa, aduh kalau setiap kali si bos ini datang, aduh habis deh aku. Nanti aku kena marah sama dia, aduh nanti aku disidang deh sama dia. Atau mungkin ada yang merasa bahwa mertuaku adalah raksasaku.
Oke, ada sebuah cerita, ya, perjalanan ke Israel, saudara. Suami istri lalu juga membawa mertuanya pergi untuk ziarah ke tanah suci, tanah perjanjian di Israel. Tetapi ternyata setelah sekian waktu, karena sang bapak ini baru seorang bertobat baru, membawa keluarganya ziarah ke Yerusalem, mereka menikmati hadirat Tuhan, mereka belajar hal-hal yang baru, ternyata sang mertua meninggal. Oleh karena itu, dia berusaha untuk mengurus pemakaman dari ibu mertuanya. Ditanyalah sama tour guide setempat, Mbak, ini mertuanya mau dikuburkan di Yerusalem ini, atau Anda mau bawa kembali pulang ke negara Anda di Indonesia? Sang bapak ini mikir sebentar, lalu dia kalkulasi, coba deh berapa kira-kira harganya. Kemudian tour guide ini berkata, kalau Anda kuburkan di Yerusalem ini Pak, paling cuma kena sekitar $3.000. Tetapi kalau Anda bawa pulang ke Indonesia, ini bisa biayanya $10.000. Setelah dipikir-pikir lagi, ya udah deh kalau gitu pulangkan saja ke Indonesia, biar kami makamkan di sana. Pak, $10.000, iya. Oh Bapak begitu sayangnya ya dengan mertua Anda. Oh bukan begitu, karena saya pernah mendengar bahwa ketika ada orang dikuburkan di tanah suci ini, pada hari ketiga dia bangkit. Saya tidak mau dia bangkit lagi. Oke, enggak. Ini cuma bercanda loh ya. Saya pun di sini berkhotbah, ada mertua saya juga di sana kok. Dan kami pernah membawanya juga ke Yerusalem. Mungkin ada yang beranggapan bahwa, inilah raksasaku yang aku takut untuk aku hadapin dia. Mungkin dia adalah, maaf ya, mungkin Anda merasa kasih sayang Anda tidak tersalurkan dengan baik dengan pasangan Anda sehingga Anda punya selingkuhan. Raksasa zaman sekarang itu bukan modelnya kekar, besar kayak begini, pakai tameng, baju jirah, menakutkan, mengerikan. Tetapi mungkin bisa wujudnya pria ganteng, wanita cantik, menggoda Anda, dan berusaha merusakkan rumah tanggamu. Dialah sang raksasa itu. Apa yang mau Anda perbuat? Oke, renungkan baik-baik siapa atau apa raksasa yang sedang Anda hadapi. Lalu yang kedua, saudara-saudara, tulis baik-baik, beban apa yang mau Anda tanggalkan. Mungkin beban itu bisa berupa rasa takut, itu berupa sebuah kecemasan. Anda cemas menghadapi tetangga Anda takut menghadapi bos Anda mungkin begitu ngeri menghadapi, yaitu tadi mertua Anda takut untuk menghadapi situasi dalam kehidupan ini. Anda bahkan punya rasa ingin bunuh diri. Itu bebanmu. That's a burden. Itu adalah sebuah beban. Anda mungkin terikat dengan sebuah hubungan asmara yang hanya memuaskan hawa nafsu dengan selingkuhan Anda itu. Itu juga adalah sebuah beban. Itu adalah sebuah ikatan dosa. Ayo tanggalkan bebanmu. Hari ini juga, saat ini juga, di dalam ibadah minggu yang kudus seperti ini, tanggalkan bebanmu. Mungkin ada sebuah kepahitan, kekecewaan, mungkin itu dengan siapapun lah. Dengan rekan bisnis Anda mungkin. Dengan orang yang kelihatannya baik, ternyata tidak sebaik itu, dia ternyata merugikan Anda. Bahkan Anda mungkin merasa bahwa raksasa yang Anda hadapi adalah sebuah tradisi. Tradisi nenek moyang mungkin. Anda tidak bisa meninggalkan sesembahan atau sesajen itu mungkin dari seseorang yang Anda kasih meninggal dunia. Itu adalah raksasa Anda. Bebannya apa? Bebannya Anda harus, Anda gak bisa dibaptis. Anda juga harus mempersembahkan suatu doa tertentu, sesajen tertentu. Atau Anda, supaya membuat hati Anda tenang, supaya Anda tidak terikat dengan itu. Yang ketiga, catat baik-baik. Pilih senjata yang tepat. Senjata yang tepat itu apa? Gunakan firman Tuhan. Itu salah satu senjatanya. Gunakan doa. Kalau selama ini Anda belum pernah berdoa secara pribadi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah senjata yang paling ampuh. Kalau Anda juga belum memberikan diri Anda untuk dibaptis, itu juga senjata yang ampuh untuk Anda mengalahkan segala tradisi. Untuk melepaskan beban yang selama ini mengikat Anda. Kenapa harus aku yang terikat dengan tradisi ini? Gunakan senjata yang tepat. Mungkin senjata yang tepat itu adalah Anda harus mengampuni orang yang pernah mengecewakan Anda. Gunakan senjata itu. Apapunlah senjata itu, saya percaya Tuhan sudah memberikan kemampuan untuk Anda memakainya. Oke saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri.
Kita belajar mengenai raksasa. Dan setiap kita punya raksasanya sendiri-sendiri. Punya raksasanya masing-masing. Raksasa apa yang sedang Anda hadapi. Dan Anda tidak akan pernah bisa menjatuhkan raksasa itu selama Anda belum menanggalkan beban Anda. Sakit hati Anda mungkin itu menjadi beban. Kekecewaan Anda, ketidakjujuran Anda, kata-kata kotor Anda itu menjadi beban. Pilih senjata yang tepat. Mungkin Anda harus mulai berkata dengan lebih baik, lebih sopan. Anda perlu melepaskan pengampunan, itulah senjata Anda. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, ya Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah setiap hati kami masing-masing ya Tuhan. Kami menyadari bahwa ketika kami menghadapi raksasa, kami tidak bisa mengalahkannya dengan segala beban yang sedang menimpa setiap kehidupan kami. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, pada hari ini biarlah beban itu terangkat daripadamu. Siapapun engkau yang hari ini datang dengan membawa beban, saya mengajak Anda, tanggalkan bebanmu. Amin. Katakan, tanggalkan bebanmu. Tanggalkan bebanmu. Dan bagi engkau yang secara pribadi saat ini, engkau merasa punya beban, apapunlah beban itu. Beban hubungan dengan seseorang, beban sakit penyakit, beban hutang yang gak bisa dilunasi, beban kekecewaan, beban sakit hati, beban dendam yang begitu mendalam, beban tradisi atau apapun juga itu. Dan engkau ingin melepaskannya, ingin menanggalkannya. Angkat tanganmu di tempat di mana engkau berdiri saat ini. Dan izinkan Roh Kudus yang mengangkat bebanmu. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu ya. Dan saya mengundang siapa Anda yang mengangkat tangannya, segera majulah ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama agar bebanmu sungguh-sungguh bisa terangkat. Kita berdoa bersama-sama agar kau bisa menggunakan senjatamu. Silakan pria Anda bisa di sebelah kiri, wanita Anda bisa di sisi sebelah kanan. Kita berdoa bersama-sama. Tanggalkan bebanmu, come on. Jangan biarkan Anda keluar dari pintu ini, Anda masih membawa beban-beban Anda.